A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Karena dengan nikmat-nikmat ini, semoga kita menjadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Yang kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita menjadi umat-umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin teman-temanku semuanya yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Dosen Muhammad Ali Musafa MAG selaku dosen mata kuliah akhlak dan tasawuf, dan juga tak lupa teman-temanku kelompok 10 dan juga teman-teman PAI 3G yang insya Allah dalam keadaan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya sebagai MC atau moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Muammar Kafi, saya sendiri dengan NIM akhir 203111222. Yang kedua ada Faiz Sela Isaidah dengan NIM akhir 226, dan yang ketiga ada Gaitsa Sofa Rahmadani dengan NIM akhir 227. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi tokoh tasawuf dan konsep Al-Bustami. Maka dari itu teman-teman semuanya, marilah kita mengamati, mari kita menyimak dan memahami dari video kita. Baik teman-teman semuanya, di dalam materi kali ini ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai riwayat hidup Al-Bustami. Yang kedua, kita akan membahas pokok-pokok ajaran tasawuf Al-Bustami. Yang ketiga, kita akan membahas kritik para sufi lain terhadap ajaran Al-Bustami. Yang keempat, hikmah dari ajaran Al-Bustami. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kesimpulan. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai riwayat hidup Al-Bustami. Nama lengkap beliau adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Syurusan. Tempat lahirnya yaitu di daerah Bustam, bagian timur Laut Persia, tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi. Kenapa dipanggil Al-Bustami? Karena beliau lahir di daerah Bustam. Bustam adalah sebuah desa yang ada di jalan antara Khurasan dan Nisabur atau sebelah timur Laut Persia. Sehingga beliau dinamakan Al-Bustami. Kemudian saudara dari beliau ada tiga bersaudara, ada Adam, Taifur, dan Ali. Taifur adalah nama kecil Abu Yazid. Oke, selanjutnya kita membahas wafatnya beliau, yaitu Abu Yazid menghembuskan nafas terakhir pada tahun 877 Masehi ketika beliau dalam usia 131 tahun dan dimakamkan di Bustam di daerahnya. Sedangkan di data lain menyebutkan bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 261 Hijriah atau 947 Masehi dalam usia 73 tahun. Dan makamnya kemudian menjadi tempat ziarah terkenal yang menarik kaum muslimin dari seluruh dunia. Materi kedua yaitu fana dan bako. Secara bahasa, fana berasal dari kata fania yang berarti musnah atau lenyap.
Sedangkan bako secara bahasa adalah kekal atau tetap. Secara istilah, fana adalah berarti sinarnya pandangan seseorang terhadap tindakan-tindakannya karena Allah menghendaki itu terhadapnya. Jika seorang sufi sudah berhasil membersihkan akhlak dan lepas dari pengaruh dunia dan syahwatnya itu, artinya dia telah fana dari khalq atau makhluk dan khuluq atau akhlak-akhlak yang buruk. Saat itulah dia menjadi kekal atau bako dalam sifat-sifatnya al-haq. Jadi fana dan bako adalah terminologi tasawuf yang baru dikenal di kalangan sufi pada abad ke-3 Hijriah. Abu Yazid Al-Bustami disebut-sebut sebagai penggagas ajaran ini. Bahkan bisa dikatakan fana dan bako adalah ajaran terpenting Abu Yazid dari semua ajaran-ajarannya. Perbincangan tentang fana juga tidak bisa dilepas dari perbincangan tentang bako, karena kedua hal ini memang saling melengkapi. Nicholson bahkan mengungkapkan the complement and consummation of death to self or fana is everything life in God or bako. Lalu, fana secara bahasa berasal dari kata fania yang berarti musnah atau lenyap. Sedangkan bako secara bahasa artinya tetap atau kekal. Jika kita mendalami lebih jauh makna fana, menurut pandangan para sufi di masa kemunculannya dalam khazanah tasawuf, fana akan memiliki banyak makna dan arti. Fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. At-Tusi memaknai fana sebagai musnahnya sifat jiwa, atau dengan kata lain, fana adalah berarti sirnanya pandangan seseorang terhadap tindakan-tindakannya karena Allah menghendaki itu terhadapnya. Jika seorang sufi sudah berhasil membersihkan akhlak dan lepas dari pengaruh dunia dan syahwatnya itu, artinya dia telah fana dari khalq atau makhluk dan khuluq atau akhlak-akhlak buruk. Saat itulah dia menjadi kekal atau bako dalam sifat-sifatnya al-haq. Fase fana dan bako adalah fase pendahuluan sebelum seorang sufi itu sampai pada penyatuan dengan Tuhan atau ittihad. Asmaran As mengungkapkan bahwa sebelum seorang sufi itu sampai pada penyatuan dengan Tuhannya, dia harus melenyapkan keberadaan dirinya melalui fana. Itu tadi tentang fana dan bako. Sekarang tentang ittihad atau penyatuan dengan Tuhannya. Secara garis besar, secara bahasanya ittihad itu berarti bersatu. Secara terminologi atau istilah sufisme, ittihad berarti persatuan seorang hamba dengan Tuhannya. Harun Nasution mendefinisikan ittihad adalah satu tingkatan tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Jadi, pada dasarnya konsep ittihad merupakan dampak dari konsep fana dan bako. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa fana dan bako adalah pendahuluan dari penyatuan seorang hamba dengan Tuhannya atau yang disebut dengan ittihad. Sehingga setelah seorang sufi itu telah melenyapkan kedirian, individualitasnya, personalitasnya, maka dia telah kekal atau bako di dalam kekuasaan Sang Maha Benar, Al-Khalq. Di saat seorang sufi itu sudah kehilangan segala pengetahuan, rasa, perhatian terhadap dirinya sendiri, di saat itulah ia mengalami penyatuan dengan Tuhannya. Lalu, ittihad secara bahasa artinya bersatu. Secara terminologi sufisme, ittihad berarti persatuan seorang hamba dengan Tuhannya. Harun Nasution mendefinisikan ittihad adalah salah satu tingkatan tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhannya.
di suatu tingkatan yang dimana ia mencintai dan dicintai oleh Tuhannya. Lalu menurut Nicholson, sebagaimana dikutip oleh Asmaran As, bahwa dalam paham ittihad hilangnya kesadaran dan tidak mampu mengenali diri dan alam sekitarnya sebenarnya adalah permulaan sebelum masuk ke tingkatan ittihad, sedangkan ittihad yang sebenarnya dicapai dengan adanya kesadaran terhadap dirinya sebagai Tuhan. Keadaan inilah yang disebut kesinambungan hidup setelah kehancuran, abiding after passing away, al-baqa ba'da al-fana. Dan dalam ittihad yang dilihat oleh sang sufi hanya satu wujud, walaupun sebenarnya ada dua wujud yang berpisah satu sama lain, tetapi karena yang dilihat dan dirasakannya hanya satu wujud, maka dalam keadaan ittihad bisa terjadi pertukaran peranan antara sufi dan Tuhan. Abu Yazid menggunakan istilah tajrid al-fana fi at-tauhid. Dari paham fana, baqa, dan ittihad inilah muncul perkataan-perkataan ganjil dari Abu Yazid yang dalam khazanah sufisme Islam disebut syatahat. Syatahat secara bahasa berasal dari kata syataha yashtahu yang bermakna bergerak menjauh atau pergi terlalu jauh. Kemudian yang selanjutnya mengenai kritik para sufi lain terhadap ajaran Abu Yazid al-Bustami. Konsep-konsep tasawuf yang dikemukakan oleh Abu Yazid al-Bustami tentulah mendapatkan berbagai macam tanggapan dari kalangan sufi sendiri, selain mendapatkan tentangan dari ulama fikih dan ilmu kalam. Salah satunya yang mengkritiknya yaitu Al-Junaid al-Baghdadi. Beliau memberikan kritiknya terhadap paham fana, baqo, dan ittihad dengan berkata, Abu Yazid, sekalipun agung kondisinya dan tinggi isyaratnya, tidaklah keluar dari kondisi permulaannya. Dan darinya belum pernah aku mendengar sepatah kata pun yang menunjukkan pada kesempurnaan dan akhir. Dari perkataan Al-Junaid al-Baghdadi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Abu Yazid al-Bustami menurut pandangan Al-Junaid al-Baghdadi merupakan seorang sufi yang tidak bisa mengendalikan diri serta orang yang tunduk pada intuisi. Intuisi di sini dapat kita artikan sebagai firasat yang terbentuk dari pikiran bawah sadar. Kemudian yang selanjutnya yaitu hikmah dari ajaran Abu Yazid al-Bustami. Tasawuf menuntun manusia ke arah kedalaman cinta yang hakiki. Kekotoran hati tidak akan mendapatkan mutiara cinta yang hakiki tanpa menyelam ke arah ke dalam lautan ilahi. Seperti halnya hati kita seperti kaca pemantul cahaya. Manakala kaca selalu dipoles dengan keindahan cinta, maka cahaya ketuhanan akan selalu nampak pada hati. Atas dasar tujuan tersebut terjadilah suatu tata cara dalam bentuk pendidikan budi pekerti yang tersusun atas dasar 3 tingkat, yaitu yang pertama tahali, yakni mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Yang kedua tahali, yakni mengisi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dari taat lahir maupun taat batin. Kemudian yang terakhir tajalli, yakni merasakan kemudian mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah bahwasanya Abu Yazid al-Bustami adalah seorang sufi, ya, seorang sufi ahli tasawuf yang menghadirkan konsep baru di tengah khasanah sufisme dan mistisme Islam, yaitu ajaran fana, baqa, dan ittihad. Ia juga menjadi tokoh pembatas antara masa asketisme atau kezuhudan dan masa tasawuf teoritis atau mistisme. Ketiga konsep ini adalah pemberian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang sufi yang telah berusaha membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak tercela, pengaruh-pengaruh dunia dan bahkan keinginannya sendiri, serta secara konsisten menjaga ibadah dan batasan-batasan syariat.
Ajaran Ittihad inilah yang pada akhirnya melahirkan ungkapan-ungkapan ganjil yang diucapkan oleh sufi-sufi seperti Abu Yazid Al-Bustami yang dalam Hasanah Tasawuf disebut syatahat. Syatahat ini secara lahiriah terkesan bertentangan dengan syariat dan akidah Islam, sehingga muncul reaksi bagi yang menentang ataupun yang membela. Itulah kesimpulannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah materi yang kami berikan kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami, dapat mengambil hikmah dan manfaat dalam kesempatan kali ini, dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya perwakilan dari kelompok 10 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelafalan kata atau pengucapan masih banyak kata-kata yang salah. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.